sebab kasih-Nya selalu nyata setiap hari di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara terkasih, kami bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan puji-pujian kita, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Semusim telah berlalu, namun kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu bersama saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih, tak pernah berkesudahan cinta Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami ingin senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, inilah hati kami mau persembahkan kepada Tuhan. Tulis dan layakan Bapa, terimalah pujian dan penyembahan kami menjadi pujian yang menyenangkan. Bapa di surga, penuhi urapi kami dengan kuasa yang daripada surgawi, agar tempat ini penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan yang daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau patahkan, kami mau kalahkan setiap kuasa kegelapan, iblis roh jahat yang ingin mengganggu ibadah ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Engkau yang berkuasa atas tempat ini, sebab tempat ini tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tempat untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang rindu, yang mau memuji dan menyembah nama Tuhan yang besar, sama-sama kita katakan amin. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu, adil dan benarlah jalan di dalam hidup kami. Engkau Raja di atas segala bangsa, hanya nama-Mu yang layak ditinggikan dan dipuji. Bahwa Dialah Raja.
bagi nama kuasa tidur-tidurmu dapat memulihkan hidup kami. Setiap yang keterikatan dengan kuasa kegelapan pasti dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, pengorbananmu membawa dampak yang besar di dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan dan hidup kami menjadi begitu sangat berharga, Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersukacita, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang siap bersukacita dan bersorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita memuliakan nama Tuhan, sebab Dia berperang menggantikan kita. Amin.
menjadi lebih dari pemenang. Amin. Tapi bukan seperti berperang yang ada di film-film atau di zaman dulu. Saat ini kita berperang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia. Amin. Tetapi kita berperang dengan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan sambil bertepuk tangan. Mari kita puji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan akan menggerakkan tangannya di dalam doa
kita. Amin. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa merupakan tingkah laku saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa merupakan tingkah laku. Apakah tiada yang bisa Bapak Ibu, ada dorongan di dalam hati saya pagi hari ini sebelum kita memasuki firman Tuhan. Sebelum melayani tadi pagi di depan altar ini, saya merasakan sesuatu hal yang begitu sangat berat di badan saya. Ada suara mengatakan, sepertinya saya nggak sanggup untuk melayani di depan altar, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada satu suara kecil yang mengatakan di dalam hati saya, ketika tadi pagi kami berdoa, dalam nama Yesus ada keselamatan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ketika tadi pagi kami doa pelayan di altar ini, di dalam hatiku aku berkata, Tuhan, firman-Mu nyata. Tuhan, aku akan menerima keajaiban-Mu lewat mujizat-Mu. Dan saudara, sampai di pertengahan ibadah kita, Tuhan memberkati saya dalam hidupku dan memampukanku untuk melayaninya. Sebab apapun yang kulakukan memang saat ini belum dapat membalas segala pengorbanannya, Bapak Ibu. Dan aku percaya saat ini ada memang di antara Bapak Ibu yang mengalami permasalahan, yang mengalami pergumulan hidup. Tetapi percayalah Bapak Ibu, doa kita sangat berkuasa. Doa lebih dari segalanya. Doa adalah satu-satunya jalan kita komunikasi dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau menyerahkan seluruh pergumulan hidupmu, permasalahan yang kau hadapi, sakit penyakit yang kau derita, Tuhan akan turun tangan atas hidupmu.
hatimu yang penuh dengan belas berikanku mata seperti mata berikanku ayat bisa sekali lagi berikanku hati berikanku hati seperti hati yang penuh dengan belas berikanku seperti mata yang menentukan sekali berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu berikanku kakimu melangkah dalam Bapak Ibu Saudara,
Hari Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus untuk menjemput orang yang percaya sudah semakin dekat. Untuk itu, persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Lihat sedikit, apakah ketika Yesus datang dan Yesus mendapati kepala yang diangkat Bapak Ibu Saudara, dan kemudian lihat saudara, lihat keluarga, lihat orang tuamu, lihat anak-anakmu, apakah ketika Yesus datang mereka juga bersama-sama dengan kita di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman katakan, mari jemaat Tuhan dengan iman. Dengan iman katakan, sekali lagi dengan iman katakan, berikan sama-sama dengan iman, berikanku, berikanku padamu, melakukan tugasku, berikanku hatimu,
Bapak Ibu, kita akan belajar sebentar. Tadi bernyanyi, Tuhan ingatkan kepada kita agar kita di tempat ini senantiasa selalu berjaga-jaga, sebab kedatangan Tuhan sudah sibuk kegiatan kita sehari-hari. Kita disuguhkan dengan dunia maya, disebutkan dengan media sosial, dengan berita-berita tentang perkembangan atau kejanggalan teknologi, sehingga kita lupa dari sana. Semuanya penting, studimu penting, perkembangan zaman penting yang kau ketahui, pertumbuhan perekonomian penting yang kau ketahui. Tapi jangan sampai hal-hal ini membuat engkau lupa akan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau mengajak kita sebentar sebelum kepada topik yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu, di sebelum yang ini. Tuhan mengingatkan supaya kita membaca, supaya kita siap sedia kapanpun seandainya Tuhan Yesus datang hari ini, besok kita tertimpa ya. Karena di sana penderitaan yang sangat mengerikan, penderitaan yang sangat membuat orang derita. Bapak Ibu, kenapa zaman sekarang penyiksaan ini masih tertahan? Kenapa zaman sekarang teroris itu masih bisa tertahan?
Saya pernah dengar kasihan daripada seseorang mantan dari teroris yang sudah bertobat. Dia bilang seperti ini, sampai detik ini banyak, kalau seandainya tempat di satu kota, setiap kota bisa bergabung. Provinsi maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tapi banyaknya yang antri. Tapi kenapa sampai? Maka pada waktu Roh Kudus tidak ada di bumi, penyiksaan yang tidak masuk akal terjadi. Tidak ada Roh Kudus yang menang. Itulah sebabnya kalau engkau tertinggal, hampir-hampir engkau tidak akan pernah selamat. Kecuali engkau sudah tahu firman Tuhan bahwa tetap berjuang sampai akhir. Halo Bapak Ibu. Dari dulu Pak, tetap. Iya, dari dulu. Tapi kenapa dari dulu berita ini terus ada sampai sekarang ada? Karena belas kasihan, kesabaran Tuhan terhadapmu dan terhadap saya. Dia menantikan engkau dan saya benar-benar layak di hadapan Tuhan. Amin. Dia menantikan saya, keluarkan saya, engkau dan keluargamu, Bapak Ibu Saudara, seisi rumahmu selamat. Dia tunggu. Bukan berarti dia tidak akan datang. Karena berita ini sudah sering kita dengarkan. Mari sama-sama kita baca dengan iman 1:3. Tuhan tidak lama janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah alasan kenapa dia sampai sekarang belum datang. Dia menantikan supaya semua orang di antara kita tidak ada yang binasa. Kasih Tuhan besar, amin. Amin. Tuhan menantikan engkau dan seluruh anak-anakmu, orang tuamu, saudaramu, keluargamu. Tuhan nantikan supaya selamat. Jadi bukan berarti tidak datang. Walaupun Alkitab sudah mencatat jika engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi tidak hanya sebatas gitu saja. Ketika engkau percaya, ya sudah percaya nanti diselamatkan, bukan. Harus melakukan tindakan yang membuat seisi rumah diselamatkan. Mari kita baca ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu kedatangannya? Sama sekali tidak ada yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dan nyala api. Jangankan engkau, dunia pun hangus, apalagi engkau. Saat engkau tertinggal, semuanya akan dihanguskan, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow, mengerikan. Maka saya katakan, pastikan dirimu sudah selamat. Kalau sudah pastikan dirimu selamat, pastikan orang tuamu selamat, pastikan saudaramu selamat. Ini tugas kita semuanya. Tugas kita Bapak Ibu Saudara. Makanya lagu tadi, berikan ku tanganmu untuk melakukan pekerjaan. Itu sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan jadi Kristen yang egois. Lah aku udah selamat, urusan yang lain. Kalau mereka mau ikut situ. Kalau tidak boleh. Karena suatu saat akan dituntut kepadamu. Kenapa kau sebagai orang yang tahu tidak akan pernah bisa sembunyi? Karena segala langit akan hangus terbakar. Maka saya katakan, engkau anak-anak muda, berteman boleh, tapi jangan sampai temanmu membuatmu jauh dari Tuhan. Ya, kegiatan-kegiatan sehari-hari bolehlah. Ada turnamen-turnamen futsal, boleh gabung, gak ada masalah. Tapi jangan sampai komunitasmu membuatmu jauh dari Tuhan. Halo, kemana kamu dari sini? Silakan dipanggil dulu. Ini penting, nanti di belakang. Lihat, kalau kau bekerja untuk lebih baik pada penerimaanmu, ya lakukan. Engkau bisnis supaya perekonomianmu naik, ya lakukan. Engkau pelanggaran agar engkau dapat menerima pekerjaan yang lebih bagus, ya lakukan.
Tapi jangan. Ketika sesuatu yang engkau harapkan tidak kunjung engkau capai, lalu itu membuatmu jauh dari Tuhan. Jangan sampai. Ada berapa banyak orang Kristen jatuh karena sesuatu yang mereka inginkan tidak tercapai. Jatuh. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang luar biasa. Lihat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjut. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, sama-sama, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wah, artinya engkau lebih berharga dari dunia ini. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan rusak, tetapi Tuhan tidak akan membiarkanmu hancur di dalam dunia. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa zaman sekarang banyak orang membuat dirinya hancur karena mengejar dunia? Ini sesuatu yang terbalik. Lihat, lebih berharga engkau, lebih saleh, lebih suci engkau dari dunia yang akan hancur. Tapi kenapa banyak orang menghancurkan hidupnya demi mengejar dunia? Halo, bisa dipahami, bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kita harus belajar lebih lagi tentang mengenal kasih Tuhan, lebih lagi mengenal kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, tapi percaya. Kami kemarin baca di kitab Ayub, bahwa di Alkitab dikatakan memang lebih banyak orang masuk surga. Amin. Ya sebatas hanya di situ saja. Mari kita lihat Bapak Ibu, Kisah Rasul 16 ayat 31. Mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 31. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Amin. Tapi bukan berarti ketika engkau percaya langsung otomatis keluargamu percaya. Enggak. Saya mau mengajak karena engkau keluargamu diselamatkan. Amin. Jangan karena engkau keluargamu menjauh dari Tuhan. Ini banyak pelayan-pelayan kayak gitu. Ya, banyak. Sibuk dia, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak terlahir sebagai orang Pentakosta atau karismatik, bukan. Saya terlahir di luar dari sana. Saya pernah lama hidup. Kebetulan saya pernah tinggal di orang selama setahun lebih. Dan tetangga saya belum karismatik, belum masuk karismatik waktu itu. Tetangga saya salah satu seperti kita. Tahu Bapak Ibu, tidak pernah terlambat 1 menit pun berdoa jadi Bapak Ibu. Dan lagu kesukaannya saya jadi hafal waktu itu. Saya hafal lagu itu. Saya ikut bernyanyi jam 5. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita berubah jadi orang Kristen yang benar. Tapi lihat setelah berdoa apa? Ternyata rumah itu tidak hanya dipenuhi suara memuji Tuhan, ternyata dipenuhi suara piring-piring pecah juga. Habis berdoa pecah. Kenapa ya kau? Baru bangun. Halo Bapak Ibu Saudara, saya bukan sedang mengejek engkau, saya sedang mengajakmu bertobat. Amin. Lihat, banyak orang seperti itu. Berdoa menyembah, bentar lagi udah piring, udah terbang kemana. Memang orang Batak hebat. Ketika marah semua punya sayap. Terbang aja kemana-mana. Lihat Bapak Ibu Saudara, saya mau engkau benar-benar ketika orang melihatmu, ya, dia punya Kristus di dalam hidupnya. Amin. Siapa sudah melihat di sini kesaksian? Saya sangat tertarik dengan kesaksian Kiki Fatmala itu. Saya baca semua ya. Ada satu inti dari dia diselamatkan. Bapak Ibu, dia asli bukan terlahir bukan orang Kristen, tapi dari agama yang benar-benar dididik sangat ketat. Tapi apa yang terjadi? Satu yang benar-benar menyentuh hatiku. Saya mau mengajak kita semua di sini seperti itu. Lihat apa katanya. Ketika hati saya hancur, saya jalan ke rumah teman saya. Di rumah teman saya diputar lagu rohani. Halo Bapak Ibu Saudara.
Jadi kalau di handphonemu masih lebih banyak lagu dunia daripada lagu rohani, hapus buat lagu rohani semua. Percaya kan amin? Halo, ini dikit-dikit, ayo goyang rumah. Gak salah, enggak, tapi gak berguna untuk imanmu. Ya, halo Bapak Ibu Saudara. Ini membuat hati saya sangat-sangat tersentuh. Dia bukan orang Kristen, lain sebagai orang Kristen. Tapi ketika dia mendengarkan lagu rohani yang diputar temannya di rumah temannya ini, katanya apa? Hati saya sangat tersentuh dan air mata saya menetes. Maka saya ajak hari ini, di rumahmu engkau yang suka dengar musik, gantilah musikmu menjadi musik lagu rohani. Amin. Amin. Di mobilmu perbanyaklah lagu rohani. Halo, ya, perbanyak semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya semuanya membuat kebaikan terjadi. Lihat, dia disentuh dengan memutar lagu rohani. Setelah itu dia mulai mencari Tuhan, dia mulai mengerti, dia paham, dan dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Hal ini juga berlaku dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara. Maka lakukan. Setiap hari engkau suka dengan musik, lakukan dari hal kecil. Yang tadinya suka karaoke, lagu-lagu yang lain, lakukan sekarang lagu rohani. Kan betapa indahnya ketika engkau live. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Orang akan bertanya, lagunya enak ya, carilah. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau live dengan menggunakan lagu dunia, orang udah tahu lagu itu. Kamu gak usah live, dia udah tahu. Tapi kalau engkau live dengan lagu rohani, lagu apa itu? Kok enak kali? Halo Bapak Ibu, bisa dimengerti? Amin. Amin. Maka dengan itu orang bisa menerima Yesus dengan segenap hati dan jiwa. Amin. Amin. Percaya katakan amin? Amin. Ini tentang kepala penjara yang diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat 17. Kita lompat ke belakang. Ayat 17. Yang dituliskan dalam kisah para rasul ini diselamatkan dia dari isi rumahnya adalah seorang kepala penjara. Lihat, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Terus ayat sampai ayat 19. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar. Dan seketika juga keluar roh itu. Jadi kira-kira seperti dibaca nanti di ayat sebelumnya. Ada seorang perempuan memiliki roh tenung, roh peramal. Jadi begini, roh peramal itu bukan dari Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Roh peramal bukan dari Tuhan. Ini ayatnya. Jadi jangan bertanya kepada peramal-peramal. Jangan bertanya kepada yang sejenisnya. Stop. Jadi tapi ada sesuatu yang luar biasa di sini, Bapak. Paulus seorang hamba Tuhan yang benar-benar memegang teguh iman kepada Yesus. Bahkan seorang yang memiliki roh tenung juga percaya bahwa mereka adalah hamba Allah. Tapi mereka lakukan terus ulang-ulang, engkau adalah hamba Allah, engkau adalah bersama mengikuti. Paulus tidak tahan. Lalu dia perintahkan engkau roh, tinggalkan wanita ini. Amin. Lalu apa terjadi? Ayat 19, mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi begini, banyak orang demi uang menghalalkan segala cara. Yang dilakukan oleh Paulus adalah sesuatu yang baik. Tetapi karena tuan-tuan perempuan ini tidak lagi mendapatkan uang karena roh peramalnya sudah keluar, roh tenungnya sudah keluar, dia benci ke Paulus. Lalu apa yang terjadi? Kita lompat ke ayat 19 sudah tadi, ayat 20. Lompat ayat 20 Bapak Ibu.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Ayat 1 sampai ayat 24 kita baca. Dan mereka mengajarkan ada istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Lihat Bapak Ibu Saudara, akan ada muncul fitnah ketika memberikan firman Tuhan dan iblis roh jahat. Tapi apa katanya, muncul bahwa dia sedang membuat ajaran Rom dilupakan dan dia sedang memasukkan ajaran Yahudi yang tidak bisa kita ikuti. Jadi hari ini dikatakan, ketika ada mulai ejekan-ejekan kepadamu, engkau mulai bersaksi, engkau mulai memuji Tuhan, lalu ada muncul ejekan, saya katakan tidak apa-apa, terus maju. Tuhan Yesus bersamamu, kemenangan akan menjadi milikmu. Amin. Amin. Lihat Bapak Ibu. Jadi pentingnya sekali, sangat-sangat penting engkau menanamkan sesuatu yang sangat kecil di dirimu dan di dalam kehidupan anak-anak. Saya katakan hari ini sebelum kita lanjutin, jangan malu memperdengarkan lagu-lagu rohani kepada anak-anakmu. Jangan anggap dia terlalu kecil, masih Pak Pendeta. Tidak ada terlalu kecil bagi Tuhan. Amin. Ini masih kecil, didengarkan lagu-lagu yang lain nanti bingung dan nanti besarnya tidak punya jati diri. Tapi sudah besar kita bahas sedikit tentang anak. Menanamkan hal yang paling terhadap seorang anak. Ayat 22 sama-sama. Juga orang banyak bangkit menentang mereka dan menentang. Karena muncul mereka dicambuk, didera. Belum seberapa yang kamu alami di bagian yang Paulus alami. Ayat selanjutnya, setelah mereka berkali-kali mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara sesuai dengan perintah kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan meletakkan kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini sangat mengerikan. Udah didera oleh tawanan itu lepas, itu diturunkan dari Romawi. Pada waktu itu yang menjajah bangsa Israel adalah Romawi. Jadi harus dijaga. Itulah sebabnya ketika dilihatnya Paulus, penjara sudah terbuka, pintunya sudah terbuka, dia harus bunuh diri. Karena bagaimana dia harus mati? Karena tawanannya sudah tidak ada. Daripada saya dihukum mati, lebih baik saya bunuh diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Itulah sebabnya Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kenapa? Karena tidak boleh tawanan dibiarkan, harus dijaga. Dan pada waktu itu Yesus sebagai orang tawanan, jadi ada penjaga kuburan, tidak boleh dibiarkan. Dan penjaga itu sendiri melihat bahwa kubur itu telah kosong. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada seperti pemahaman di beberapa orang yang bukan seiman dengan kita, katanya diculik, nggak ada sama sekali. Itu semua salah. Karena pada waktu dijaga, seorang tawanan harus dijaga, sama seperti Paulus, harus dijaga ketat. Tapi apa yang terjadi? Dia hendak membunuh dirinya. Ayat selanjutnya kita lihat. Tetapi 1-3 Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29 kita baca sampai 31 tadi. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ini saya nggak tahu apa yang dalam hati pikiran daripada Paulus. Penjara sudah terbuka, tapi sama sekali mereka tidak meninggalkan. Orang yang beriman tidak akan pernah mencelakakan orang lain. Amin. Jadi Paulus tahu kalau dia pergi, kepala penjara akan mati. Walaupun belenggu sudah dilepaskan, penjara sudah terbuka, Tuhan menahan mereka untuk tetap tinggal di sana supaya kepala penjara diselamatkan. Ada kalanya Tuhan menahannya di suatu tempat untuk membuat pekerjaan yang lebih besar.
Saya katakan sabarlah. Dimanapun engkau Tuhan tempatkan, sabar. Ada sesuatu yang ingin Tuhan rencanakan yang besar dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Halo, belum semua jemaat Tuhan. Ada ribuan kok, suara 30 aja. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lihat, Paulus belum mengajak tentang Yesus, tapi melihat pekerjaan Yesus dalam diri Paulus, mereka percaya keselamatan ada dalam Tuhan yang mereka sembah. Amin. Amin. Ayat 31 yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi kita baca. Betul tiga. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau yang akan selamat. Engkau dan seisi rumah. Wow, luar biasa. Caranya engkau bisa diselamatkan hanya dengan bagaimana hidupmu berusaha melakukan firman Tuhan. Maka saya katakan dari kecil tanamkan sesuatu yang benar-benar membuat anak-anakmu, cucu-cucumu mengerti tentang Kristus. Supaya ketika besar engkau tidak perlu bersusah payah mendidik mereka. Ada ayat yang ada, mari kita lihat. Ibrani 8 ayat 11. Kenapa zaman sekarang anak-anak muda, beranjak remaja dan sudah dewasa begitu sulit mendekat kepada Tuhan? Karena memang orang tua kita zaman dahulu tidak mendekatkan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan mendekatkan kita kepada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, bawa sesaji. Ya kan, jangan-jangan. Kita nggak tahu. Tapi hari ini yang sudah belajar, dekatkan mereka kepada Tuhan. Sama-sama kita baca. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sama-sama. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Amin. Jadi tidak perlu lagi kita susah mengajak mereka. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Anak muda zaman sekarang sangat susah diajak melayani. Sangat susah diajak memuji Tuhan. Sangat susah diajak berdoa. Kenapa? Karena sejak dari kecil tidak ditanamkan sesuatu yang membuat dia mengerti tentang Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita belajar hari ini. Jadi mulai sekarang perbanyak anak-anakmu mulai dari kecil. Perbanyak dia mendengarkan lagu-lagu rohani. Mendengarkan kebaktian ibadah. Amin. Amin. Engkau bisa membuktikannya. Coba bawa 1 bulan aja. Baik itu umur 1 tahun, umur 2 tahun, terserah. Yang penting dia udah bisa ngangkat tangan. Ketika engkau bawa dia berulang-ulang ibadah, ketika dia dengar lagu rohani, dia pasti angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Walaupun dia belum mengerti sama sekali. Itulah buktinya bahwa Roh Kudus telah mengajari dia tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 45. Bahwa Allah yang mengajar mereka semua, Bapak Ibu Saudara. Allah yang mengajar mereka. Intinya kamu bawa dulu dia kepada Tuhan. Sampaikan ini lagu-lagu rohani, beritakan, dengarkan kepada anak-anakku. Sama-sama kita baca sekali lagi Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Wow, luar biasa. Jadi dengan sangat mudah mereka akan melangkahkan kakinya datang kepada Tuhan. Engkau tidak perlu susah payah lagi mengajak mereka. Engkau tidak perlu lagi berkeringat untuk memandu mereka datang kepada Tuhan. Apakah engkau menyesal dulu? Jangan menyesal. Yang lalu biarlah berlalu. Datanglah kepada Tuhan sekarang. Amin. Amin. Jadi kalau anakmu sekarang agak susah, itu karena kekurangan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita musiknya. 1 ayat lagi yang terakhir, Yesaya 54 ayat 13. Di hari ini melalui kita harus ada orang yang diselamatkan. Engkau duduk, engkau berjalan, engkau bekerja, mereka bisa melihat ada roh dan mereka berkata, keselamatan ada. Ayat yang terakhir kita baca. Lihat, semua anak
menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Wow, luar biasa. Besarlah kesejahteraan mereka. Ayat 14 terakhir 1-3 ya. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan. Wah, luar biasa. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Yang percaya berikan tepuk tangan kepada Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan. Oh.
Karena hati yang telah kau berikan kepada kami, karena hatimu yang telah kau berikan kepada kami, maka seisi rumah kami akan diselamatkan, seluruh saudara kami akan diselamatkan, semuanya akan diselamatkan dalam nama Yesus. Mereka dibebaskan, mereka dilepaskan, mereka dimenangkan dalam nama Yesus. Firman yang sudah kami dengarkan, begitu besar dan begitu ajaib kasih Bapa, terpuji nama-Mu atas firman yang sudah kami dengarkan. Engkau memimpin kami, mengajari kami, agar kami selalu siap sedia memberitakan firman-Mu. Kami percaya hati yang telah Kau berikan kepada kami, hati-Mu telah ada di dalam kehidupan kami. Kami akan memandang dengan belas kasihan. Kami akan melihat setiap jiwa-jiwa di sekeliling kami. Biarlah keselamatan menjadi milik mereka melalui kami ya Tuhan. Biarlah keselamatan diberikan kepada semua orang melalui kami. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya firman-Mu yang menuliskan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, kami dan seisi rumah kami akan diselamatkan. Kami menerima keselamatan dari Tuhan. Pujilah nama-Mu sampai selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Jadilah di dalam hidup kita seperti apa yang difirmankan dan diberkatakan Tuhan. Amin. Saat ini Bapak Ibu kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita ada sebanyak 3 kali. Yang ketiga untuk pembangunan rumah ibadah kita yang sedang dilaksanakan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur di dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin selalu memuji memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu yang agung. Dan saat ini Bapak, apa yang kami miliki, kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang mau persembahkan. Kiranya semuanya ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di
kita adakan doa pertengahan minggu pada hari Sabtu dan doa akhir minggu, pertengahan minggu pada hari Rabu dan akhir minggu pada hari Sabtu dimulai pukul 8 malam, dan pengumuman selanjutnya akan diumumkan oleh bendahara pembangunan. Puji nama Tuhan. Amin. Saat ini saya akan memberitakan perkembangan berita pembangunan gedung gereja kita, khususnya tentang keuangan. Kas pembangunan kita di bulan Maret terakhir di defisit di 15.382.000, dan pada bulan Maret pemasukan kita dari persembahan ketiga sebanyak 882.000, persembahan kasih berupa uang dari jemaat maupun orang yang simpatisan sebanyak 1.200.000. Terus upah tukang yang kita keluarkan di bulan Maret sebanyak 7.950.000. Untuk belanja bahan bangunan sebanyak 5.650.000, dan persembahan kasih berupa bahan bangunan dari Bapak Manurung, simpatisan dari gereja kita ini, Boris Dorus, Desa Utara Rakyat sebanyak 20 sak semen. Persembahan kasih dari NN 2 truk pasir dan 1 truk batu kerikil. Jadi total kas pembangunan kita hingga saat ini defisit 26.900.000, bertambah dari defisit di bulan Maret. Tapi kita tidak usah takut, sebagaimana kita punya iman, kita punya Tuhan, kita akan terus melanjutkan pembangunan ini dengan sukacita tanpa sungut-sungut. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita sudah melakukan bagian kita. Misalnya kita serahkan kepada Tuhan, dan kita harus tetap bersatu hati di dalam doa. Tuhan akan menyelesaikannya semua tepat pada waktunya. Nah, mari kita sama-sama terus bergumul di dalam doa untuk pembangunan rumah Tuhan ini, sebab kita akan bersukacita, berbahagia jika kita bergumul untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya. Demikian berita keuangan untuk pembangunan kita sampai pada bulan Maret. Amen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus di surga, kami bersyukur Tuhan karena badan kami ini masih melakukan untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu dari segala nama yang ada di bumi. Tuhan, kami bersyukur di dalam kasih setia yang Kau limpahkan dalam setiap pribadi dan keluarga kami, sehingga minggu berlalu dan bahkan pada saat ini hari yang Kau kuduskan ini Bapa, kami memberikan waktu kami untuk memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Itulah sebagai tanda syukur kami buat kasih setia-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga setia untuk melayani Tuhan. Kami sudah merasakan keselamatan ini karena kami punya Tuhan yang sudah bangkit dan hidup kembali, menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya. Kami yakin dengan iman kami Tuhan bahwa kami akan turut menempati rumah Bapa yang sudah Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itulah Bapa, kami menyambut setiap pribadi kami, supaya Tuhan berikan kami tangan yang mau melayani, melakukan tugas-Mu, dan kaki untuk berjalan Bapa masuk dalam rencana-Mu, dan berikan kami hati seperti hati Yesus Kristus, memiliki kemurahan kasih, sehingga kami mau Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, baik melalui berkat, baik melalui kasih kepada orang-orang di sekitar kami, tetangga kami,
maka kesedihan kami tetap sampai Kau datang. Akankah Kau mendapati kami tetap setia? Tuhan, bawa hati kami melekat kepada-Mu, masuk selalu dalam rencana Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan tantangan kami hadapi, kami akan maju terus karena Roh Kudus menjalankan atas hidup kami. Itu yang memimpin kami supaya kami mampu Bapak sebagai perwakilan-Mu, supaya kami mengambil firman-Mu sampai ke ujung kami sebelum Engkau datang menyatakan diri-Mu, mengangkat orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus mengadili dunia beserta isinya. Kami mau setia sebagaimana perempuan yang setia berlaku. Demikianlah iman kami semuanya Tuhan, menunggu Engkau, menantikan Engkau menyatakan diri. Oleh karena itu kami butuh pertolongan-Mu. Bila kami dipadui dengan persenjataan yang dari surga, yang dari Allah, sebab yang kami lawan itu adalah penghulu-penghulu dunia ini. Kami harus menang bersama Yesus, melakukan segalanya supaya di dalam diri kami, di setiap pribadi kami, Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, pakai kami menjadi saksi Kristus, supaya semua orang di sekitar kami tahu dan merasakan Bapa bahwa kuasa-Mu nyata dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Tuhan itu mujizat-Mu juga selalu nyata sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya. Bila hidup kami Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini. Katakan yang dari surga, itu pengetahuan yang dari surga buat dunia, karena beliau adalah sebagai perantara supaya lewat pelayanan ini banyak orang yang sakit disembuhkan di tempat ini. Yang terbelenggu oleh kuasa setan dibebaskan. Amin. Biar melalui pelayanan Bapak Gembala Sidang kami semakin banyak jiwa-jiwa Bapak yang berkewenangan di dalam Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat iman kami tidak termasuk. Karena kami tahu Bapak kami besar, sama yang kecil. Engkau yang bisa dan mampu menjawab segala pergumulan kami. Satu hal Tuhan, kami memberikan gereja-Mu di tempat ini hanya untuk kemuliaan Bapa. Tempat kami beribadah lebih baik lagi. Kami letakkan di dalam kuasa. Percaya kami memiliki Allah yang besar, yang sanggup. Kami akan melihat karya tangan-Mu, perbuatan-Mu sebagai jawaban doa kami. Akan berdiri Bapa sesempurna mungkin. Sehingga kami tidak takut lagi akan beribadah di tempat yang baru. Kami melihat kejadian di sana sini, karena kami tidak bisa. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditimpa musibah, banjir di mana? Apa yang berdiri? Pada semalam kami mendengarkan Tuhan firman. Ada limpahan kasih sehingga membuat saudara-saudara kami dengan menderita. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang tua, kehilangan saudara-saudara mereka. Tuhan, yang kami tahu hanya Yesus yang bisa menghibur mereka. Hiburlah mereka yang demikian juga kami berdoa buat mereka saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan harta benda mereka yang banyak. Kami percayakan semuanya ke tangan Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan menggantikannya berlipat ganda. Haleluya. Biarlah lewat kejadian saudara-saudara kami akan selalu mendekatkan diri kepada-Mu, penuh pengharapan bahwa Engkaulah keselamatan bagi jiwa mereka. Terpujilah nama-Mu sampai selama. Inilah doa dan permohonan kami.
surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.